Shalom, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Miss Novi. Kita kembali beribadah hari ini pada hari Rabu 14 Oktober 2020 di ibadah chapel kita hari ini. Untuk itu kita mari sama-sama memuji Tuhan dengan lagu yang berkata, "Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus." Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berdoa untuk memulai ibadah chapel kita di pagi ini. Semuanya duduk dengan manis, duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup mata, dan kita akan berdoa. Ingat, berdoa berbicara dengan Tuhan, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, kami anak-anak-Mu boleh datang lagi di pagi ini, walaupun secara online kami akan beribadah chapel bersama.
Tuhan menolong kami semua dalam ibadah di pagi ini, dari awal sampai dengan selesainya, mau jadi hanya di dalam pertolongan Tuhan. Jaringan, sinyal, peralatan yang kami gunakan, Tuhan tolong. Tuhan berkati semuanya, biarlah nama Tuhan yang akan dimuliakan dari ibadah kami di saat ini. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Amin. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan memuji Tuhan lewat gerak dan lagu. Miss Novi undang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, baik anak-anak, masih semangat untuk memuji Tuhan? Kalau masih semangat, tetap dalam posisi berdiri ya. Kita masih tetap memuji Tuhan lewat lagu dan gerak dengan judul My Superhero. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one.
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Delvi. Sebelumnya kita memuji Tuhan lewat pujian yang berkata, "Ku buka Alkitab." Sama-sama menyanyi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Miss percaya semua sehat dan diberkati Tuhan Yesus ya. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, karena itu siapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Dan terlebih siapkan hati kita, kehidupan kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang hidup. Baik, pembacaan kita hari ini ada di dalam kitab Ayub pasal yang ke-42. Baik anak-anak, semuanya boleh siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di kitab Ayub pasal yang ke-42. Di situ kita akan belajar beberapa ayat. Di sini ayatnya lumayan panjang, jadi Miss hanya akan membahas beberapa ayat. Oke, pada ayat 1 sampai 6 merupakan respon keadaan. Nah, solusi seringkali bukanlah ketika keadaan kita berubah, tapi anak-anak tahu yang membuat perubahan adalah diri kita sendiri, atau yang membuat sesuatu menjadi baik adalah perubahan pada diri kita sendiri. Pengenalan kita terhadap Allah diperdalam. Bagaimana itu mengenal Allah? Bagaimana mengenal Allah lebih dalam? Ya, tentu kita setidaknya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dan juga mengasihi sesama, dan masih banyak lagi. Nah, dan selalu bersandar pada Tuhan. Karakter kita semakin menjadi serupa dengan Allah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak, mengapa sih orang-orang benar itu akhirnya menderita? Kenapa ya orang-orang benar menderita padahal dalam setiap hari-harinya dia melakukan hal yang benar? Ada beberapa jawaban yang sudah disediakan Allah melalui perkataan Ayub di pasal 42 ayat 1 sampai 6. Nah, kalau boleh diringkas lagi, jawaban itu terletak di sini. Supaya kita yang pertama semakin mengenal Allah, dan yang kedua yaitu mengenal diri kita sendiri. Bagaimana itu mengenal diri sendiri? Ya, ada banyak hal yang membuat kita terlihat ternyata kita belum mengenal diri kita sendiri. Sekarang mari kita melihat satu persatu yuk dari jawaban itu tadi tuh yang dua. Mengapa orang benar bisa menderita? Yang pertama, supaya kita mengenal kedaulatannya. Di ayat yang kedua, kira-kira mungkin anak-anak bilang gini, apa itu kedaulatan? Nah, nanti selain kalian bisa cari sendiri artinya, boleh bertanya kepada orang tua, kepada
siapapun nanti bisa bertanya, apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Nah, pengakuan Ayub di sini diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan. Hal ini berarti bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana Allah bukan mengenai pemulihan keadaannya atau pemulihan keadaan si Ayub ya. Ini adalah proses pengakuan yang muncul sebagai respon terhadap perkataan Tuhan. Itu ada di pasal Ayub pasal 38 sampai pasal yang ke-41. Pokoknya dari beberapa pasal itu. Nah, Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu termasuk kesengsaraan yang menimpa Ayub ada rencana Allah. Rencana ini bersifat pasti. Kalau rencana Allah yang sudah bekerja dalam kita itu sudah pasti bahwa mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Walaupun kita melewatinya dengan tantangan, mungkin seperti contohnya kita nih, anak-anak, kita sekolah, kita harus melewati dulu, kita harus belajar, kita harus ujian dan sebagainya. Tetapi ada tujuan di balik itu, yaitu untuk kita boleh berhasil atau sukses. Nah, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu. Dia sanggup menuntaskan rencana tersebut. Nah, bukan hanya itu, rencana ini juga bersifat pasti, karena tidak bisa digagalkan oleh siapapun, oleh teman kita, oleh keluarga kita, oleh siapapun tidak akan bisa digagalkan kalau itu sudah menjadi rencananya Tuhan. Nah, jika Ayub memandang segala sesuatu yang menimpa dia sebagai rencana Allah, maka semua peristiwa di pasal 1 sampai pasal 2 juga termasuk di dalamnya. Ini berarti bahwa tindakan iblis tidak berada di luar rencananya. Itu ada di pasal 1 ayat 6, pasal 12, pasal 2 juga. Di situ pokoknya kalau kita baca semua tentang Ayub dalam kitab Ayub, pasti kalian akan mengerti. Nah, ketika Allah membiarkan iblis melakukan keinginannya yang jahat, anak-anak tahu ternyata itu merupakan bagian dari rencana Tuhan. Hah? Masa sih rencana Tuhan? Kata rencana di pasal 42 ayat 2 juga pasti mencakup waktu itu kan Ayub kan kaya tuh, banyak sekali yang dia punya. Apa sih yang dia tidak punya? Nah, perampokan itu tadi ya, mencakup perampokan, bencana alam, penyakit yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Apa yang terlihat sebagai musibah atau perampokan tetaplah rencana Allah. Apa yang dipandang sebagai kebetulan dan alamiah, misalnya kayak lihat, oh di mana-mana nih ada bencana alam, di mana-mana nih ada longsor dan sebagainya, adalah bagian dari rencana Allah. Apa yang tampak begitu buruk seperti penyakit kulit yang dialami merupakan rencananya juga. Wah, masa sih Tuhan merencanakan kejahatan sejahat itu? Tapi tidak. Kita tahu tujuan Allah atas kehidupan Ayub. Walaupun semua itu adalah rencana Allah, bukan berarti Allah secara aktif dan langsung terlibat di dalamnya. Tapi iblis menggunakan orang-orang jahat di sekitar Ayub dan alam juga untuk menyengsarakan Ayub. Wah, bagaimanapun hal itu tetap tidak menghilangkan kedaulatan Allah atau kuasa Allah. Oke, yang kedua, supaya kita mengakui hikmat Allah. Bagaimana itu mengakui hikmat Allah dan apa itu hikmat Allah? Misalkan dalam keluarga atau di sekolah kita mengalami sesuatu yang tidak enak, kita sering langsung ngomel dan langsung menuntut orang tua kita atau guru kita dengan banyak sekali pertanyaan, bahkan kita marah-marah tidak jelas. Nah, itu sempat juga dilakukan oleh Ayub. Dia bertanya mengapa keadaannya seperti itu. Dia mulai tidak terima. Sambil dia menuntut sebuah penjelasan. Tapi Allah tidak memberi langsung jawaban atas semua pertanyaan itu. Allah justru menjawab dengan pertanyaan lagi. Hah? Masa ditanya terus Tuhan tanya lagi, gimana sih? Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu ada di ayat 3a tadi.
ayat ini sebenarnya menjelaskan siapa Allah dan siapa manusia. Nah, jadi kita perlu tahu nih, siapa sih Allah itu? Siapa kita ini di hadapan Tuhan? Tuhan selalu memiliki pertimbangan dan hikmat di balik setiap keputusannya. Di ayat ini, Ayub itu sebenarnya sedang merenungkan kembali pertanyaan di ayat pasal 38, Ayub pasal 38 ayat 2. Di sana Allah menanyai siapa Ayub, yang sebenarnya Allah menunjukkan bahwa Allah mengatur segala sesuatu di dunia ini dengan hikmat Tuhan. Tanpa hikmat Allah, alam semesta tidak mungkin menjadi teratur seperti sekarang ini nih. Tanpa hikmat Tuhan, oh ini gunung nanti disusunnya seperti apa ya? Apakah bercampur aduk dengan rumah, dengan bangunan dan sebagainya? Tetapi Tuhan sudah menyusun segala sesuatunya dan mengatur segala sesuatunya dengan sangat teratur dan rapi. Itulah hikmat. Nah, pertanyaan di atas sekaligus menunjukkan bahwa manusia justru seringkali kekurangan hikmat. Banyak pertanyaan banyak perkataan tapi kurang pengetahuan. Banyak orang begitu, terlalu banyak berbicara tapi sebenarnya kurang pengetahuan. Nah, yang ketiga, supaya kita mengenal Allah lebih dalam atau secara pribadi, itu di ayat 5. Kali ini Ayub mengenal Allah dengan cara yang baru. Wow, Allah yang jauh lebih besar dan sempurna daripada yang selama ini dia pikirkan. Akhirnya Ayub mulai terbuka di sini, mulai menyadari bagaimana Allah yang jauh lebih besar dan sempurna daripada yang selama ini dia pikirkan. Maka itu Tuhan ingin Ayub dan kita semua, anak-anak semua dan keluarga kita berpikiran yang benar dan mendalam. Bukan hanya lebih mendalam, pengenalan Ayub kepada Allah juga lebih personal atau lebih secara pribadi. Wow, ternyata ada hubungan yang namanya hubungan personal atau hubungan mendalam atau secara pribadi anak-anak. Bagaimanakah itu? Nanti kita akan menemukan setiap jawaban itu dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya dia hanya mendengar dari kata orang, makanya di dalam kalau kalian baca di ayat-ayat yang tadi itu, kalian tahu ternyata pengenalan Ayub terhadap Allah sebelumnya dia hanya mendengar dari apa kata orang. Dia hanya mungkin dengar dari temannya, dari orang-orang di situ dan sebagainya, tanpa dimengerti dan tanpa dialami sendiri oleh Ayub. Kali ini Ayub memandang Allah dengan matanya sendiri. Wow, ini yang paling menarik di sini adalah bagaimana Ayub akhirnya memandang Allah dengan matanya sendiri. Bukan lagi, orang bilang Tuhan tuh gini, orang bilang Tuhan tuh gini. Tidak, tapi kali ini si Ayub akhirnya memandang Allah dengan matanya sendiri. Pengenalan tentang Allah lebih dari kata orang, mau kata mama, bapak, guru dan sebagainya. Tapi kita sendiri yang mau mengalami Tuhan atau berjumpa dengan Tuhan lewat pengenalan kita dengan Tuhan yang benar lewat kebenaran firman. Oleh karena itu betapa penting untuk kita selalu membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, Allah perlu dihidupi dan dialami. Tidak hanya mengenal tentang Allah, namun benar-benar mengenal Dia dengan mengalami Dia secara nyata. Yang keempat, terakhir, supaya kita mengenal diri kita sendiri. Anak-anak, kita harus kenal siapa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka nispercaya dan kita percaya bahwa kita juga akan mengenal diri kita dengan benar di hadapan Tuhan. Manusia memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan, bahkan sendiri, bahkan mister-mister yang ada juga, bahkan orang tua kita dan semua punya kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, satu hal yang kita harus pegang kuat bahwa kita tidak boleh sok tahu di hadapan Tuhan, karena hidup kita di bawah kuasa atau kedaulatan Tuhan. Biarkan Tuhan yang ambil alih hidup kita seutuhnya. Oleh karena itu,
Kalau kita pernah keliru dalam menilai Tuhan, kita harus minta ampun sama Tuhan. Apalagi kalau kita pernah mengomel sama orang tua, marah-marah sama orang tua, marah-marah sama Tuhan dan sebagainya. Minta ampun dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Anak-anak tahu kita semua punya kesalahan, kita semua pernah melakukan kesalahan. Kita hanya perlu memperbaiki hati kita, kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ini yang Miss bisa bagikan untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Hari ini Miss akan tutup kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena semua kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diperdengarkan oleh kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami tahu ada banyak keterbatasan dan kelemahan dalam setiap kami, bahkan Miss yang telah memperdengarkan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Setelah chapel kami akan lanjut dengan pembelajaran kami. Tuhan berkati kami semua, Tuhan yang memampukan kami, memampukan Miss dan Mister, kedua orang tua kami yang mendampingi kami hari ini, supaya kami semua boleh diberikan kekuatan, berikan hikmat dan kepintaran dalam belajar. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kami. Biarlah kami selalu percaya sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, dan tidak meragukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami selalu ada dalam janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat sempurna bagi kami, karena Tuhan yang menyempurnakan semuanya dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik anak-anak, ibadah chapel kita hari ini telah selesai. Kita akan bertemu di ibadah chapel minggu depan, tetapi lewat Jimit ya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Bye.